terima kasih dulu, ini baru pertama ya sejak di Bandung ya, mengisi lagi. Jadi kemarin 2 tahun itu full COVID berhenti, ini baru mulai ngisi lagi. Saya juga terima kasih Bu Sri Utari tadi sudah kasih pujian yang luar biasa. Enak lah, suaranya juga bagus Bu Sri Utari. Terima kasih doanya. Saya juga mau nyapa tadi, kayaknya ada Pak Paulus ya. Selamat sore Pak Paulus. Selamat sore juga Bu Ana. Jadi ini juga saya barangkali yang kedua atau ketiga ya saya bicara cuma melalui Zoom, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita offline. Jadi kalau offline itu lebih enak sebenarnya, bisa tatap muka gitu ya. Tapi di sela-sela keterbatasan ini saya harapkan nanti barangkali bisa tersampaikan dengan baik. Kalau tidak jelas boleh langsung langsung angkat tangan, barangkali nanti bisa dibantu rekan-rekan yang lain ya. Menyambung tadi Ibu Ningsih ya, memang penting ini masalah jantung ya, karena masalah jantung itu barangnya kecil, cuma segini barangnya itu. Barangnya kecil, kadang-kadang kita lupakan, walaupun itu sebenarnya sangat utama dalam tubuh manusia. Dan terkadang juga kita sudah usia 20 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, barangkali di sini ada yang sudah menginjak 50 tahun, 60, itu ternyata kadang masih kurang paham jantung itu ada di dada, titiknya ada di mana gitu. Nah, terus sakit jantung itu seperti apa sih? Kenapa dia bisa muncul sakit jantung? Terus bagaimana sih kita biar jantungnya bagus? Nah, sebenarnya sebelum kita paham, memang sebaiknya kita mengenal dulu. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita kenali dulu jantung, tapi bukan jantung orang lain ya, jantung kita dulu yang kita kenali ya. Nah, kesempatan ini Bu Ningsih ya, berita-berita banyak yang heart attack gitu ya. Jadi saya persempit dulu ini ya. Yang paling sering itu adalah penyakit jantung koroner Bapak Ibu sekalian ya. Penyakit jantung koroner. Nah, ini sangat penting sehingga nanti saya akan coba tunjukkan apa itu sih yang disebut sakit jantung koroner, terus bagaimana mencegahnya, terus penanganannya. Nah, barangkali Bapak Ibu banyak yang dengar PJK ya. Sakit apa? Kasih pendidikan. Hindari PJK, PJK ya, bukan PJKA ya, PJK, sakit jantung koroner. Kalau tambah A nanti jadi perusahaan kereta api nanti ya. Jadi sore ini saya akan bicara mengenai penyakit jantung koroner. Itu sering sekali ada yang mendadak meninggal, ada yang sedang main bulu tangkis meninggal, ada yang di kantor, bahkan ada cerita di mobil karena kesel lampu merah macet meninggal di mobil. Nah, itu ada. Nah, tadi kita juga berterima kasih nih Bapak Ibu, ada artis-artis meninggal karena jantung. Bukan kita mendoakan ya, tapi kadang-kadang kalau bukan artis atau bukan orang terkenal, kita tuh suka abai gitu loh. Nah, ini kesempatan ada, jadi kita boleh ada waktu dipertemukan untuk membicarakan masalah jantung koroner. Nah, tadi disebutkan ada yang masih muda, artis meninggal, kita kaget. Sebelum saya akan share screen ya, PowerPoint saya, dan saya akan memberikan video Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya ya, ada suaranya, videonya ini ada suara. Tadi kita lihat artis yang notabene masih muda, tapi kita nggak tahu dia merokok apa enggak, terus makan sembarangan atau enggak. Ini saya ada video ya tentang seorang atlet ya di lapangan sedang bermain bola ya. Setelah itu nanti kita akan mulai belajar sama-sama ya. Ibu Ningsih, saya izin share screen ya. Terlihat ya? Jelaskah Ibu Ningsih ini? Jelas Dok. Jelas ya? Mungkin di slide show-nya. Sudah jelas ya? Sudah Ya. Dok.
Oke. Jadi Bapak Ibu, saya di sini akan bicara mengenai jantung koroner ya. Walaupun nanti penyakit jantung yang lain itu juga ada banyak ya, ada gangguan listrik, ada penyakit jantung bawaan dan lain-lain ya. Oke, saya akan memperlihatkan video dulu ya, barangkali yang di rumah soundnya boleh di itu biar ada ini saya. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi ya, barangkali itu luar biasa ya. Jadi yang bisa kita lihat tadi, kalau boleh saya sampaikan, adalah satu, proses serangan jantung yang sangat cepat, hitungan detik, itu yang pertama. Yang kedua adalah usia masih muda. Yang ketiga adalah dia seorang atlet, ya, pola hidupnya sehat, makanan diatur, dan yang keempat itu berada di suatu lokasi di mana tim kesehatannya terlatih, ya, cepat ditangani, cepat dilakukan pertolongan, tapi berita buruknya ini tidak tertolong, seperti itu ya. Dan ini ada beberapa kasus seperti atlet yang terkena serangan jantung, sedemikian berbahayanya kalau serangan jantung itu mengenai seseorang. Dia tidak mengenal usia, walaupun prevalensinya lebih banyak pada usia tua dan laki-laki, dan sulit ditangani karena begitu cepat. Oke. Dan berikutnya kita akan coba mengenal jantung, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat ini jelas ya, kalau dilihat di screen ini tubuh kita ya. Jadi jantung itu sebenarnya sebesar kepalan tangan kita sendiri ya. Itu ada di tengah dada kita, menggeser ke arah sebelah kiri. Nah, jadi bukan di tengah sekali. Ya, sebagian besar itu akan menggeser ke arah kiri. Sehingga kalau Bapak Ibu kepalkan tangan ya, ditaruh di tengah, terus geser ke kiri sedikit, disitulah letak jantung kita. Sehingga kalau dokter mau mendengarkan bunyi jantung, ya areanya juga harus akurat. Dia mau mendengarkan katup yang mana, itu harus akurat. Ya, itu posisi jantung kita. Dan ini memang sudah didesain oleh Tuhan bahwa harus ada pelindung yang kuat, yaitu tulang-tulang dada beserta iga-iga yang melindungi organ dalam jantung kita.
Nah, ini ada fakta tentang jantung. Jadi kita kenal jantung kita, baru deh kita bisa sayang. Nggak terasa, karena jantung itu berdenyut, kita nggak dengar. Kita nggak nyuruh, dia bergerak sendiri. Dia berdenyut memompa sendiri. Nah, kalau dihitung itu rata-rata, Bapak Ibu sekalian, ini yang normal ya, normal sekali. Olahraganya sedang-sedang saja, itu berdenyut 70 kali per menit. Nah, kalau dia olahraganya lebih baik pada usia muda ya, olahraganya baik itu biasanya akan jadi 60, 65. Sebaliknya yang tidak pernah olahraga, usia muda overweight itu bisa sampai 90, 100 per menit dalam keadaan biasa saja. Nah, berapa sih denyut yang dihasilkan? Nah, jantung ini kan Bapak Ibu sekalian boleh saya informasikan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekali mompa itu dia 70 cc sekali pompa. Dan ini dari total 5 liter dalam tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan pembuluh darah kita tuh panjang, kalau dihitung itu bisa 100.000 kilometer pembuluh darah itu. Ya, dengan serat-serat yang halusnya setelah dijumlahkan bisa mencapai itu yang harus dilalui. Dan ini kalau dihitung lagi Bapak Ibu, jantung kita itu bisa berdenyut kurang lebih 100.000 kali satu hari. Ya, 100.000 kali sehari. Dengan sepanjang hidup kita usia antara 60 sampai 70 tahun itu 2,5 miliar kali. Nah, boleh ya Bapak Ibu yang sudah berusia mungkin 40, 50 boleh dihitung. Yang sudah 60, 65 boleh berbangga, itu jantungnya jam terbangnya udah tinggi, 2,5 miliar denyutan sudah dilakukan. Ya, jadi kita harus sayangi itu denyut jantung kita ya, karena sedemikian berat dia bekerja. Dan harus memompa darah lebih dari 227 juta liter darah sepanjang hidup kita. Ya, ini sekilas tentang jantung kita. Kecil, tidak kelihatan, tidak bisa dipegang, tidak kedengeran, tapi ini yang dilakukan. Begitu jantung berhenti, berhenti pula aliran darah, berhenti pula semua nutrisi ke seluruh tubuh kita. Dan dalam hitungan menit, tubuh kita mulai akan mengalami kematian jaringan. Oke ya, nanti misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan setelah acara ya. Nah, ini saya tunjukkan foto jantung ya. Ini banyak yang belum paham. Jadi ada yang pernah pasien ini, padahal pasien sudah ya well educated ya, dia sarjana. Dia bilangin, dok saya ada penyempitan jantung, katanya gitu kan, katanya dokter terdahulu penyempitan jantung. Nah, orang pasien tersebut masih berpikir bahwa penyempitan jantung itu adanya di katup-katup yang besar ini, Ibu, Bapak sekalian. Ini. Ya, padahal bukan itu. Ini adalah katup-katup di mana darah di dalam jantung itu dipompakan dan mengalir. Beda, ya. Jantung itu isinya nih memompa darah, tapi jantung sendiri itu merupakan suatu otot yang butuh darah juga, sehingga dia ada pembuluh darah ini yang saya lingkarin ini, ya. Kelihatannya yang warna merah ini namanya arteri. Ya, yang berwarna biru ini vena. Ya, arteri dan vena. Nah, kalau kita dengar penyakit jantung koroner itu adalah di arteri ini Bapak Ibu, yang kecil-kecil ini juga masuk nih. Ya. Ini yang besar-besar ke kanan, ini ke kanan, ini ke kiri cabang 2, cabang lagi halus-halus. Nah, itu namanya arteri koroner. Jadi kalau ada yang bilang, saya sudah diperiksa dokter ada penyempitan arteri koroner. Jadi saya sakit penyakit jantung koroner nih. Itu adalah penyempitan di yang merah kecil-kecil ini. Bukan yang besar-besar. Kalau yang besar-besar ini, itu katupnya saluran besar yang mengalirkan ke seluruh tubuh Bapak Ibu. Ya, jadi kita tahu dulu bahwa kecil sekali pembuluh darah yang penyempit ini. Ini kecil sekali. Ya. Di situ ada penyempitan sehingga kita disebut penyakit jantung koroner. Nah, ini tadi yang sudah saya informasikan, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Jadi, nah, ini yang ke kiri Bapak Ibu sekalian, ini yang ke kanan. Tapi baik kiri dan kanan itu ada di satu organ jantung.
Jadi nanti jangan kaget kalau memang posisi jantung di kiri, tapi di kiri itu ada pembuluh darahnya sebagian ke kirinya jantung, sebagian lagi ke kanannya jantung. Bukan dada kanan dan dada kiri ya, Ibu ya. Nah, yang kiri ini LAD namanya, yang kanan RCA, ini abaikan saja, ini dokternya saja nanti yang akan menjelaskan ya kalau ada kasusnya ya. Yang pasti di jantung itu pembuluh darah terbagi dua, satu yang ke kanan, satu yang ke kiri. Dua-duanya penting. Kiri lagi nanti bercabang lagi seperti itu. Nah, ini PJK singkatannya, penyakit jantung koroner. Yang perlu diingat sebenarnya cuma dua Bapak Ibu dari PJK ini. Satu apa? Penyakit jantung koroner itu bisa dicegah. Yang kedua apa? Kalau sudah terlanjur ya bisa diobati. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang kita perlukan adalah awareness, kesadaran. Ya, kita check up. Kalau memang belum, segera dicegah. Kalau sudah ada tanda-tandanya, segera kita obati. Awareness, kesadaran kita, waspadaan kita. Nah, kalau kita sudah ingat dua ini, tentunya kita harus segera lakukan screening. Karena yang tadi disebutkan di awal, artis meninggal, segala macam, ini telat screening atau memang screeningnya kurang akurat, atau memang penyakitnya sulit dideteksi. Ada beberapa kasus yang memang sangat sulit dideteksi seperti itu. Ya. Nah, tadi penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu banyak yang mengidap tuh. Saya sudah sakit jantung koroner, ini ada, tapi kok nggak pernah serangan jantung. Sebaliknya ada yang merasa tidak pernah sakit, kok terjadi serangan jantung. Nah, itu beda ya. Serangan jantung hanya terjadi pada pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit jantung koroner. Walaupun ada 1-2 orang yang tidak ada penyempitan, pembuluh darahnya itu dalam suatu keadaan tiba-tiba dia spasme. Spasme itu menegang jadi menutup. Nah, itu juga bisa, tapi itu jarang. Ya. Sebaliknya, orang yang memiliki penyakit jantung koroner itu belum tentu serangan jantung. Bisa saja sudah ada penyempitan, tapi dia nggak serangan-serangan, gitu. Ya. Jadi kita nanti akan belajar apa sih serangan jantung, terus bagaimana menolong, nanti saya kasih tips-tipsnya sedikit. Dan biasanya orang selalu taunya nyeri dada kan. Nah, pertanyaannya nyeri dada yang gimana gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung koroner, itu kita belum bicara serangan ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahasa kedokterannya penyakit jantung koroner itu bahasa kerennya adalah nyumbet ya, nyumbet atau penyempitan. Jarang kita ketemu pasien sakit apa Pak? Oh, penyakit jantung koroner, coronary artery disease. Kadang-kadang sakit apa Pak? Sumbatan gitu. Banyak yang ngomong gitu. Sumbatan atau apa? Penyempitan koroner. Ini dia masalahnya. Jadi arteri koroner itu apabila mulai ada plak, mulai menyempit, ada perlemakan di situ karena pola makan, karena merokok, timbullah kekakuan dan timbullah penyempitan. Kalau sudah ada penyempitan, sudah ada kekakuannya berkurang atau menurun, maka orang tersebut disebut sedang menderita penyakit jantung koroner, Bapak Ibu sekalian. Harus ada penyempitan dulu. Ya, jadi penyakit jantung koroner ini kenapa selalu kita bilang oh pada usia tua? Karena memang dia tuh sedikit demi sedikit nggak langsung ujuk-ujuk nyempit 70% enggak. 1% dulu, nah, kita makan gorengan lagi, makan tengkleng, makan gulai, makan nasi padang, naik lagi 10%, naik 20%. Mulailah lama-lama menyempit sehingga menimbulkan keluhan gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya suara saya nanti kurang jelas boleh diinformasikan ya, boleh bicara aja langsung ya. Nah, apabila sudah terkena penyempitan atau penyumbatan jantung, yang dikhawatirkan apa? Terjadi serangan jantung. Nah, kalau udah serangan jantung tuh kita nggak tahu tuh datangnya kapan. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 3 tahun depan, dan dia nggak bilang-bilang. Paling banter nyeri dada sedikit, kalau kita mengabaikan, susah. Ya. Nah, tadi
sudah epidemiologinya sama Ibu Ningsi. Ini saya menjelaskan epidemiologinya dari sisi hasil akhir, ya, dari sisi biaya, dari sisi kemungkinannya gimana, ya. Kita ambil data di Amerika Serikat yang memang di Indonesia belum ada datanya sampai uang, ya, sampai nilai uang dan kematian, ya. Jadi per tahun itu di Amerika, Bapak Ibu, itu 1 juta orang serangan jantung. Nah, dari 1 juta orang ini selamat semua nggak 50% itu meninggal setelah 1 tahun serangan. Ya, separohnya aja dari 1 juta yang bisa sampai di UGD atau di ICU dengan kematian 15%. 425.000 berhasil keluar. 10% meninggal dalam 1 tahun. Dari 425.000 yang keluar. Dalam 1 tahun itu total 60 miliar dolar. Nah, pengobatan, produktivitas, penghasilan, demikian luar biasa pengaruhnya, Bapak Ibu. Kalau bisa dicegah, kenapa tidak? Nah, itu nanti kita akan bagaimana kita akan mencegah penyakit tersebut. Ya, kita kenali dulu ini penyakitnya. Nah, barangkali kalau kita bicara, Dok, kenapa sih orang bisa penyempit? Ada 60 tahun menyempit, 30%, ini 40 tahun udah serangan. Nah, ini kita bicara faktornya banyak, Bapak Ibu. Jadi bukan karena 1 atau 2, tapi banyak, ya. Yang pertama itu adalah gaya hidup. Gaya hidup itu misalnya kebiasaan merokok, ada orang merokok sehari kalau nggak 1 bungkus nggak enak. Nah, merokok itu bikin pembuluh darah kaku, Bapak Ibu. Pembuluh darah lebih kaku, jadi kurang lentur. Kedua, hiperlipidemia, ini kolesterol tinggi, Bapak Ibu, yang suka nasi Padang. Ya, boleh dikurangin sedikit ya, tapi kayaknya kalau orang Bandung senangnya sayuran ya, lalapan ya, lebih sehat. Saya orang Solo tuh, kemarin makannya kambing, tengkleng, nah itu harus kita kurangin tuh, saya juga udah mulai ngurangin. Berikutnya, Bapak Ibu yang ada darah tinggi atau hipertensi, hati-hati ya, itu bisa faktor risiko. Infeksi juga bisa, ya, ada beberapa kasus infeksi bisa meningkatkan resiko terjadinya peradangan. Nah, peradangan ini dalam waktu lama baru bisa menjadi penyempitan. Penyempitan itu disebut aterosklerosis ya, Bapak Ibu. Berikutnya ada kencing manis di diabetes juga. Obesitas, kegemukan, kolesterol tinggi juga bisa berpengaruh. Nah, tapi jangan lupakan ada yang namanya genetik, Bapak Ibu. Jadi ada cerita, ada seorang bapak tua umur 55 tahun diperiksa jantungnya bagus semua. Padahal dia merokok, makan juga kadang sembarangan, ternyata genetiknya tuh baik. Nah, itu nggak bisa jadi contoh karena kita tidak pernah tahu gen kita itu mentoleransi gaya hidup menjadi penyempitan atau tidak. Lebih amannya kita gaya hidup kita harus diperbaiki, ya. Usia juga biasanya pada usia di atas 40 tahun. Tapi belakangan penyempitan mulai di usia 29, 30 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Sejak kecil kita sudah banyak sekali fried chicken, junk food, makanan-makanan yang tidak baik. Zaman dulu masih susah, sekarang pinggir jalan aja ada fried chicken, ditambah lagi minyaknya minyak apa namanya, daur ulang, ya. Jenis kelamin, nah jenis kelamin ini memang kabar buruk nih buat laki-laki nih, ya. Catatan dari kita bahwa penderita penyakit jantung koroner lebih banyak laki-laki, ibu-ibu jarang, ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang hadir di sini itu memang suatu berkah buat ibu-ibu karena nanti ibu-ibu bisa menyampaikan ke para suami, bisa menyampaikan ke saudara-saudara yang lain seperti itu, ya. Dan hemosisteinemia, hemosisteinemia ini memang barangkali awam ya. Ini artinya untuk mengolah radikal bebas menjadi tidak berbahaya itu diperlukan homosistein. Nah, kalau homosisteinnya itu berkurang, nah itu yang berbahaya. Ini tidak semua orang ya, hanya kasus-kasus tertentu. Yang berikutnya adalah hiperkoagubilitas. Jadi lebih cepat untuk terjadi pembekuan darah. Nah, itu juga bisa menjadi penyempitan Bapak Ibu. Ya, kalau saya mudah diingat aja gaya hidup merokok, makan sembarangan, tensi tinggi, kencing manis,
obesitas, sudah itu aja ya. Jadi intinya mulai besok kita rubah pola hidup kita Bapak Ibu ya. Nanti boleh ditanya diri sendiri, aku hipertensi nggak ya? Aku ada kolesterol tinggi nggak ya? Aku ada diabetes nggak ya? Kalau ada segera kita tangani agar tidak terjadi komplikasi. Barangan, kolesterol tinggi, turunan itu bisa. Nah, tadi kita bicara apa namanya aterosklerosis penyempitan ya. Ini saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih dia bisa menyempit atau bagaimana? Karena banyak sekali orang yang nggak paham menyempitnya itu gimana sih dok? Sehingga ada yang jual herbal, minum herbal ini pembuluh darahnya bersih. Nah, itu kita lihat-lihat dulu ya. Ini saya akan tampilkan videonya. Nanti saya akan coba narasikan ya. Ya, jadi ini nanti kita akan lihat pembuluh darah ya. Ya, ini kalau boleh kita lihat, ini jantung kita nih. Ini jantung kita ya, ini yang tadi lubang-lubang besar itu di atas. Nah, yang perlu Ibu pahami jantung koroner itu adalah yang ini nih, yang kecil-kecil ini, Bapak Ibu sekalian. Penyempitan itu terjadinya bukan di lubang yang atas yang besar, tapi yang kecil-kecil ini. Nah, ini ya. Kalau dilihat ini adalah sel-sel darah merah ya. Dan ini saya tunjukkan di sinilah ada plak Bapak Ibu. Jadi plaknya itu bukan di luar sini mampet, ini darahnya numpuk, bukan, tapi berasal dari dalam. Bisa kebayang ya Bu ya, kalau ini berasal dari dalam, Ibu ditawarin herbal apa yang di sini juga nggak bisa bikin luntur. Karena kadang-kadang dia demonya salah. Itu. Ya. Jadi penyempitan itu dari dalam sini Bapak Ibu sekalian. Ini plak nih. Ya, timbunan lemak menyebabkan plak karena inflamasi. Dan ini bisa segini tuh bukan sehari 2 hari, bisa sebulan sampai setahun. Ini bisa tahunan. Ya, kita lanjutkan. Nah, tambah banyak Bapak Ibu. Tambah banyak ini. Ya, ini tambah banyak. Ini mungkin bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, tapi kalau orang yang pola hidupnya bermasalah betul, bisa 1-2 tahun Bapak Ibu. Ini yang dinamakan kita sudah menderita penyakit jantung koroner, pembuluh darah kita yang tadi itu, yang ini nih, yang kecil ini, dalamnya tuh kayak begini Bapak Ibu. Dalamnya kayak gini. Kalau sudah begini, potensi serangan jantung. Ya. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu ya, ini kalau periksa di CT scan atau di kateter itu akan disebut penyempitan di atas 50%. Ini sekitar 60% Bapak Ibu. Harusnya normalnya segini, alirannya segini, jadi mampet. Nah, ini penyakit yang orang awam bilang, "Dok, jantung saya mampet." Bukan jantungnya yang mampet, pembuluh darah yang di jantung yang mampet. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan dia nggak berhenti. Sekali dia sudah mulai menyempit, dia akan terus semakin cepat. Ini sudah hampir 80%. Ini rentan pecah nih. Nah, nanti kalau sudah begini belum tentu serangan jantung. Serangan jantungnya kenapa? Nanti saya ceritakan ya. Nah, jadi terhambat di situ pembuluh darahnya tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah bicara mengenai penyempitan. Nah, penyempitan itu dari dalam ya, mendorong pembuluh darah ya. Jadi itu adalah epitel dinding pembuluh darah yang dia mendorong ke dalam. Nah, kalau sudah begitu, kapan terjadi serangan jantung? Nah, ini serangan jantung akan timbul apabila penyempitan itu ya, penyempitan yang tadi sudah ada 80% atau 70%, itu bumpet total atau sebagian yang lebih berat dikarenakan oleh gumpalan pembuluh darah Bapak Ibu atau trombus namanya. Kenapa kalau mampet total bisa serangan jantung? Karena fungsi pompa jantung yang memumpakan darah itu gagal. Tiba-tiba bumpet total,
area yang butuh darah nggak dapat darah, langsung nyeri dada. Itulah serangan jantung. Gejalanya gimana? Nah ini, kalau yang dalam keadaan biasa-biasa saja istirahat, itu biasanya kenanya jam 4 sampai jam 10 pagi. Makanya banyak banget itu kita kalau dokter itu nyebutnya serangan fajar, Bapak Ibu. Kenapa? Tiba-tiba jam 5 pagi UGD-nya datang serangan jantung. Wah, kita yang UGD itu justru udah siap tuh. Jadi kalau dokter jaga UGD itu jam 3 pagi itu biasanya udah nggak bisa tidur. Mereka tambah waspada tuh, siapkan segala macam. Ini kenapa penelitiannya? Karena adrenalin itu lebih tinggi dikeluarkan pada jam-jam tersebut, Bapak Ibu. Dan itu bisa menyebabkan penyempitan yang tadi itu pecah, sehingga timbullah pengumpulan darah di situ, sehingga terjadi mampet total, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah jelas. 90% itu karena gumpalan darah. Sisanya karena fase yang sedikit tadi. Ya. Jadi hati-hati yang pola hidupnya sudah bermasalah, penyempitan belum tentu ada gejalanya. Harus di screening, ya. Nah, gejalanya apa? Sering nyeri dada. Ya. Kadang-kadang nggak ada gejala juga, Bapak Ibu. Ini yang berbahaya nih. Kalau digambar ada gejala enak ya. Dia pasti ke dokter, dok saya nyeri dada, kenapa ya? Diperiksa, oh ibu penyempitan. Yang bahaya ini Bapak Ibu, kalau tidak ada gejala, itu kita tidak tahu ada penyakit jantung, merasa sehat, tiba-tiba serangan. Seperti tokoh-tokoh kita di Indonesia, ya artis-artis banyak. Atau enggak sakit dada sebelah kiri. Nah, ini ada yang khas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu itu sering dengar orang dadaku sakit, mau tahu nggak ciri-ciri yang serangan jantung? Itu biasanya ada penjalaran Bapak Ibu. Dari dada ada penjalaran ke leher sampai ke rahang, ada penjalaran ke lengan kiri, disertai keringat dingin. Itu khas sekali. Tapi kalau nyeri dada bisa ditunjuk, diurut enak, nah itu nggak khas, itu bukan serangan jantung, ya. Kedua, ada sesak napas, kadang perut kembung, nyeri ulu hati. Kalau ini sudah keluar itu khas sekali. Ditambah lagi ada kasus-kasus tertentu denyut jantung tidak teratur, Bapak Ibu. Kalau sudah begini, ada yang ujuk-ujuk nggak ada nyeri dada, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mati mendadak ada. Nyeri dada sedikit, pingsan, mati mendadak ada. Ini yang kita sulit awasi, Bapak Ibu. Ya, areanya kelihatannya di area jantung dada kiri itu ada penjalaran ke tangan, ya kadang ke rahang atas. Nah, ini yang khas, ya. Sebelah kiri seperti ditekan atau ditindih benda berat, diremas, ditusuk, diiris. Aduh, nggak jelas deh pokoknya, Bu. Ada penjalaran ke leher, rahang bawah, bahu, punggung. Nah, ini ada kasus yang orang punggungnya pegel, minta dipijet. Nggak taunya itu penjalaran dari depan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kalau ditambah dengan sesak napas, keringat dingin, pucat. Masuk emergensi. Jangan tunggu, jangan dikerok, jangan digosok. Ya. Waktunya sangat berharga. Nah, ini kelihatan ya. Kalau ibu nih ngelihat sekilas gampang ya. Suami atau saudara dia ada tetangga diketok pintu kita, ini kok suami saya agak sesek terus punggungnya pegel ya. Ibu apalin ini nih. Ini punggung area sini tuh kalau udah rasanya itu nggak enak, hati-hati. Ya, ini jelas banget. Ya. Kalau ada penjalaran sampai ke atas gini nih hati-hati. Ini hati-hati. Ini khas nih. Ya. Hati-hati. Kadang ada yang merasa sakit gigi padahal bukan, itu dari jantung. Ada yang sampai ke lengan pegel, itu dari jantung. Hati-hati. Ya. Setidaknya dengan sudah lihat ini jadi lebih ada sedikit informasi. Kalau ada tetangga, kemarin suamiku kok nyeri dada ya. Ibu langsung tanya, nggak apa-apa, ibu kan udah pinter. Nyeri dadanya gimana? Ada jalar ke punggung nggak? Oh ya ada, benar. Terus ke lengan nggak? Iya ke lengan kiri. Ah udah, nasihatin aja ke dokter jantung. Ya, kalau besok dia ke dokter jantung dan benar ada penyempitan, langsung ditangani, ibu menyelamatkan satu nyawa. Nah, ya. Ini kalau saya percaya tidak ada yang kebetulan.
Ya, siapapun yang ada di sini ikut ini, saya merasa sudah diatur biar pengetahuannya nambah dan bisa berbagi. Ini sengaja saya buat foto mudah, jadi gampang diingat. Itu titik-titiknya rahang, leher, lengan, dada bisa ke punggung, ya sebelah kiri dari tengah. Nah, itu mudah ya. Nah, kita bicara tadi sudah ada penyempitan, ya. Kenapa terjadi serangan? Ini ada, ini yang ada tulisan heart attack. Karena di pembuluh darah yang kecil ini di dalamnya ada bekuan darah yang nyumpel. Kenapa nyumpel? Karena plak yang tadi itu rusak lesinya, sehingga timbullah trombus kita sebutnya. Nah, kalau sudah ada penyempitan, serangan, daerah ini akan menghitam. Ini mati selnya. Inilah yang bikin orang denyut jantungnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, ini pembuluh darahnya yang kecil-kecil. Kecil banget Bapak Ibu, ini butuh teknologi tinggi nanti ini penanganannya. Makanya sebelum terjadi kita harus pencegahan Bapak Ibu sekalian. Lebih mudah daripada penanganan. Ya. Saya akan kasih video lagi ya, tadi video plak sudah ya, bagaimana timbulnya penyempitan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana penyempitan itu pecah yang menyebabkan serangan jantung Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jantung dia berdenyut ya. Ya. Jantung itu berdenyut 70 kali per menit ya. Dan dia kenapa bisa berdenyut? Karena ada nutrisi yang dibawa oleh koronari arteri ini, nutrisi. Tapi suatu ketika karena dia selama puluhan tahun tuh hidupnya nggak baik, dia punya plak Bapak Ibu nih yang tadi nih. Ya. Ini contoh saya contohkan ya umur misalnya 55 tahun, makan sate kambingnya ugal-ugalan, nasi padang ugal-ugalan, perokok berat, seneng teh manis nggak berhenti-berhenti, kencing manis, sehingga umur 50-an atau 40 ada plak. Nah, plak ini kan baru sakit jantung koroner Bapak Ibu ya, belum serangan kan? Kenapa bisa serangan? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini ada aliran darah di sini ya. Ada aliran darah di situ. Itu nanti ada suatu momen, ada suatu ketika plaknya ini pecah. Ya. Saat ini sebelum serangan aja sudah berkurang dia. Nah, ini dia ya. Tiba-tiba pecah nih. Nah, kalau Bapak Ibu kelihatan ya ada luka di sini sedikit ya. Dia pecah ini di sini nih. Nah, kalau pecah, refleks tubuh itu akan dia menimbulkan trombus clotting. Kayak Ibu kalau ngeliat korengan itu kan kalau ada korengan kan ada ininya ya. Nah, itu dia terjadi di dalam. Cuma ini dalam waktu singkat timbul trombus. Begitu timbul trombus, bumpet Bapak Ibu. Klotnya nih bumpet. Sama sekali udah bumpet. Nggak ada darah nih di sini. Sehingga otot-otot jantung di area di sini langsung mulai mengalami kematian jantung Bapak Ibu. Disitulah terjadi ya serangan jantung. Jadi bukan plaknya ini yang ngepol menutup, tapi karena ada trombusnya. Nanti kalau ibu ke rumah sakit, ini trombusnya disedot sama dokter. Trombusnya disedot, dipasang ring di sini. Dipasang ring jadi besar lagi. Gitu. Ya. Nah, ini kematian otot jantung di sini. Ya. Nah, bagaimana? Kita harus menghadapi. Karena siapapun itu saya jamin pasti kaget, cemas, takut, dan khawatir. Baik itu bisa mengenai diri sendiri, anggota keluarga, orang yang dicintai, teman dekat, atau tetangga. Bahkan tetangga pun kalau kita digedor-gedor, dipanggil, kita datangi, kita pasti panik. Dan ini sering berakhir dengan kematian. Ya. Sehingga penting bagi kita pendidikan masyarakat untuk mengurangi resiko serangan jantung. Dan agar masyarakat tahu apa yang harus dihadapi saat mendapat serangan jantung. Sehingga mungkin diri kita, mungkin orang yang kita sayangi, mungkin tetangga dekat itu bisa kita bantu Bapak Ibu. Ya. Kenapa tadi saya bilang hitungannya detik sama menit? Karena begitu serangan jantung, otot jantung tidak bekerja, itu otot jantung tuh kadang cuma bergetar aja Bapak Ibu. Kalau dia cuma bergetar, itu berarti shutdown total aliran ke seluruh tubuh. Nggak ada sama sekali. Pasti langsung nggak sadar. Pasti langsung
pingsan karena nggak ada darah ke otak, langsung pingsan, nggak bisa nolong diri sendiri. Tinggal kita bergantung sama orang di sekitar kita, Bapak Ibu. 1 jam pasca gejala timbul itu banyak yang meninggal. Ya. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pastikan dulu ya, ini khas serangan jantung apa bukan seperti tadi itu. Ibu boleh keras sama tetangga, ini serangan jantung nih, keringat dingin nih, ke rahang, sampai ke lengan. Saya kemarin habis ikut seminar bareng ibu-ibu, ini serangan jantung, udah bawa ke UGD, ini mau dikerokin dulu Bu, jangan, larang, langsung bawa. Kalau perlu bawa kerokannya, dikerokin di UGD. Yang penting ketemu dokter dulu, gitu ya. Pastikan ini khas serangan jantung apa bukan, ya. Langsung bawa ke rumah sakit. Mungkin kalau ibu punya obat aspirin boleh dikunyah, itu penting, ya. Kalau penderitanya nggak sadar, ibu harus bisa pompa tuh jantungnya. Tapi itu nanti itu ada kelas tersendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang sekedar tahu saja, ya. Nah, di sini ada tulisan saya highlight nih. Waktu sangat bermanfaat untuk keselamatan otot jantung. Ya. Pilihannya 2 Bapak Ibu. Oh, sorry, 3 pilihannya. Kalau Bapak Ibu cekatan dan beruntung, ya, serangan jantung bisa langsung dibawa ke rumah sakit, dipasang ring, ibu keluar rumah sakit 3 hari udah sehat lagi, bisa main bola lagi. Tapi kalau ibu nggak sampai ke dokter, itu pilihannya yang pertama adalah meninggal, yang kedua hidup dengan cacat. Ibu Foni, boleh? Silakan, Bu Foni Sugandi ya. Oh, belum. Halo Bu Foni, apakah ada pertanyaan? Ibu angkat tangan atau nggak sengaja keangkat? Oh, nggak Mungkin nggak sengaja dok sengaja. kayaknya dok. Ya, Saya lanjut ya. saya turunkan dok. Nah, jadi ini perkara jantung ini kadang unik, faktor eksternal ya. Saya pernah ya ada orang punya duit ya Bapak Ibu, duitnya punya, orang berada, pendidikan tinggi Bapak Ibu, artinya dia tahu penting. Mobil punya Bapak Ibu, serangan jantung, tapi meninggal di jalan. Kenapa? Jalanan macet, nah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ada orang yang biasa-biasa saja nih, sudah di UGD, dokternya udah tahu, tinggal dipasang ring, tapi kepercayaannya melarang. Ada benda asing dalam tubuh, nggak mau, meninggal lagi. Jadi ini cukup unik ya. Semakin kita bisa mencegah, semakin permasalahan di belakang itu akan berkurang Bapak Ibu. Nah, ini 4 sampai 6 jam awal Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena banyak yang serangan jantung didiamkan akhirnya jadi sembuh sih, dikasih obat sama dokter, tapi pompa jantungnya udah bengkak. Jadi saben jalan dikit ngos-ngosan. Nah, ini hati-hati. Bapak Ibu yang punya saudara, punya rekan-rekan, jalan sedikit ngos-ngosan, periksa lagi ke dokter. Khawatir dulu pernah ada eksiden tapi tidak disadari, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat ya, biasa ini standar ya kita kendorkan ya. Tapi ini lakukan dalam keadaan darurat setelah kita panggil atau setelah kita ada kendaraan untuk bawa ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Ini standar ya. Nah, atur napas. Coba untuk batuk boleh-boleh saja. Mungkin ada dapat kiriman WA. Kalau serangan jantung batuk boleh silakan. Walaupun itu tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Dan ketiga itu jangan banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Kuncinya apa? Saat serangan jantung, denyut jantung tidak boleh semakin cepat. Semakin dia cepat bekerja, semakin kepayahan. Ya, tenang, atur napas. Nah, nanti ada sesi khusus ya. Next time kalau ada waktu, saya ada staf yang bisa mengajarkan untuk CPR ya. Kita sudah lakukan ini ke beberapa lokasi. Penanganannya gimana? Jalan napas tidak boleh tersumbat, gitu ya. Harus dibebaskan, dimiringkan kalau dia sudah tinjaunya bagus. Nah, ini kalau dia cuma pingsan begini. Nah, ini penting juga ya Bapak Ibu. Kalau Ibu menemukan orang pingsan, ini ilmu tambahan lah, bonus ya. Misalnya dia pingsan bukan sakit jantung, intinya dia pingsan nunggu
pertolongan, nunggu ambulan. Posisi yang paling bagus itu begini Bapak Ibu. Ya. Dengan posisi gini tidak ada potensi mampet karena lidahnya sendiri. Tapi kalau potensi celentang malah kadang-kadang lidahnya terdorong ke belakang malah napasnya mampet ya. Nah, ini pernapasan dari mulut ke mulut ini ya ini untuk darurat banget sih ya. Zaman Covid begini memang tidak dianjurkan bagi yang tidak memiliki pengaman ya mencegah penularan penyakit. Tapi kalau namanya keluarga sendiri mungkin tetap kita harus lakukan ya atau orang yang keluarga lah ya. Ini CPR nanti ada sesi khusus ya Bapak Ibu. Ya karena ini butuh ada praktek ya. Ya sekilas saya kasih tahu ya. Kalau di kita raba denyut jantungnya nggak ada nih, misalnya nih raba denyut jantung nggak ada Bapak Ibu, kita mau tekan dada itu ingat Bu jangan di perut, tapi di tulang dada nih ada tulang dada kan, ditekan tulang dada. Kalau di perut nanti malah muntah, ya tulangnya yang ditekan ya Bapak Ibu ya. Jangan ikutin sinetron, sinetron kadang-kadang salah ya. Nah posisinya seperti ini. Ya, ini nanti ada sesi khusus ya. Nanti kapan kita ada waktu boleh kita buat pelatihan gini Bu Ningsih sekedar tahu aja nanti kita bawakan bonekanya nanti ya. Nah, tadi penanganan di rumah. Ya, kalau Ibu cepat dibawa ke rumah sakit, penanganannya apa yang dilakukan? Kita balon, kita pasang ring Bapak Ibu. Ringnya itu kecil kan, kebayang kan ini cuma segini nih. Pulpen pilot ada yang tahu? Per pulpen? Mirip ya. Tapi ini harganya mahal sekali, teknologi tinggi. Ini ada plak, ada serangan, trombusnya disedot, dikasih balon, dimasukin ring, dikompres ke dalam kanan kiri, ini setelah dipasang. Ya, setelah dipasang, bisa bayangkan barang sekecil ini bisa masuk pembuluh darah yang belok-belok tadi dari paha atau dari tangan, kita masukkan. Kalau sudah seperti ini, selamat pula kita. Ya, kecuali kalau memang sudah terjadi kematian otot jantung. Nah, arterinya yang tadinya sempit, Bapak Ibu ini sekarang sudah besar. Ini sudah lega seperti itu. Nah, tindakannya bagaimana? Dengan angiografi Bapak Ibu. Ini ada blockage-nya, blok total. Itu bisa kelihatan di sini nih Bapak Ibu nih. Ini TV-nya nih di cath lab. Jadi di rumah sakit itu kita lihat, oh ada penyempitan di sini. Begitu ada penyempitan, kita lakukan pasang ring seperti ini. Ya. Jadi penyempitan bisa diatasi. Nah, udah ini saya kasih gambar aja ya. Konsumsi garam ya kita usia 30-40 mulai kurangi, merokok stop, cukup istirahat ini kunci juga ya. Pelayan-pelayan Tuhan juga sebaiknya istirahat ya. Pelayanan ke sana kemari cukup istirahat. Olahraga sebisanya, jaga berat badan, tensi juga harus dikendalikan. Modifikasi gaya hidup nomor 1 rajin ibadah ya. Orang yang rajin ibadah untuk menyetop rokok lebih mudah, untuk mengatasi stres lebih mudah, untuk melakukan ke bawah ini lebih mudah. Ya, itu kunci di mana-mana saya sudah bicara di beberapa tempat. Biasanya yang tadinya merokok jadi selesai itu setelah agamanya apapun setelah mulai beribadah. Oke, ya. Kita hanya bisa ini, kedua adalah kita bisa screening jantung Bapak Ibu. Ya, itu aja dari saya. Barangkali ada pertanyaan, boleh langsung. Saya nanti barangkali ini ada saya sedikit, boleh memperkenalkan rumah sakit saya, Bu Ningsih? Ya, saya saat ini dinas di Bandung, Boleh dong, Bapak Ibu silakan. sekalian. Ya, Rumah Sakit Jantung Paramarta. Rumah sakit ini mengkhususkan diri pada penyakit jantung dan pembuluh darah sampai ke leher mengarah ke kepala. Fasilitas kita apa? Kita lengkap sekali dengan mengutamakan tadi seperti yang saya bilang adalah preventif. Ya, kita berusaha mencegah, ya mencegah dengan edukasi-edukasi, dengan promosi kesehatan. Namun demikian untuk teknologi penyembuhan kita juga cukup advance, Bapak Ibu sekalian.
Juga kita ada rehabilitasi, program-program pasca sakit ya. Nah ini kita cath lab kita ada 3 dengan ruang klinik yang lengkap, alat diagnosis yang lengkap, sampai tindakan DSA pun kita ada. Medical check up yang khusus men-screening jantung kita ada. Jadi sekarang di Paramarta ini ada pemeriksaan, Ibu periksa lab, periksa data-data Ibu, kita periksa nanti hasilnya adalah suatu grafik yang menunjukkan 10 tahun ke depan Ibu tuh kena jantung apa enggak. Nah itu canggih banget pokoknya Bapak Ibu. Ini tim dokter kita, saya rekrut tim ahli semua. Cath lab kita ini barang canggih, ruang OK kita juga yang terbaik semua kita siapkan. Adik saya muni dewi. Nah ini ruang perawatan kita Bapak Ibu sekalian. Kita lengkap dari kelas 3 sampai VIP kita ada. Dan kita juga punya ICU, ICU. Nah ini ada program ya, jalan-jalan ke Bandung, medical check up, saya kasih hotel gratis Bapak Ibu. Ya. Barangkali itu ada yang bertanya Bapak Ibu, saya bebaskan, kita ngobrol santai aja, ngobrol santai, nanya tentang jantung boleh. Ya. Nanya yang lain juga boleh. Ya, Oke. silakan. Ya, terima kasih Dok, luar biasa ya Ibu-ibu ya.